tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kanci Tanjung Enim Radio yang berbahagia, yang saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini seperti biasa, saya Reddy Smash kembali hadir menjumpai Anda dalam acara ngobrol bareng seru sore. Para kanci Tanjung Enim Radio seperti biasa Anda bisa kunjungi kami di www.tanjungenimradio.id. Juga bisa Anda lihat langsung di live di Facebook Tanjung Enim Radio. Kebersamaan kita dari pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Para kanci seperti biasa, seperti hari-hari Selasa yang lalu, pekan ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari Puskesmas Tanjung Enim. Yang pertama yaitu Ibu Yesi Fitriani Amkep ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Ya, sore Pak. Ya, mic-nya dideketin dikit ya. Mic-nya dideketin dikit. Oke. Ya, sore Pak. Sehat ya? Sehat? Iya, nggak nyasar tadi ke sini Bu? Enggak Pak. Udah dibantu itu map tadi ya. Ya. Kemudian yang kedua Ibu Rosdalina Amkep. Selamat sore Ibu Ros. Ya, selamat sore Pak. Ya kalau di sini panggilnya Bu Ros, kalau di kantor Ibu Ocha ya? Iya, Oh betul. iya sama. Pak. Tadi barusan manggil tadi. Iya. Para kanca, bintang tamu kita Bu Yesi Fitriani dan Ibu Rosdalina adalah pejabat dari program imunisasi Puskesmas Tanjung Enim Kecamatan Langkidul. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin like di Facebook kami silakan. Bersama kita seperti biasa pula selalu akan memberikan informasi-informasi. Kali ini tema yang kita angkat adalah seputar imunisasi. Baik, saya mau ke Ibu Rosdalina terlebih dahulu ya. Kita beri dada dulu buat teman-teman Puskesmas Tanjung Enim ya. Saya yakin semuanya udah nggak sabar lagi nonton kita bertiga ya. Imunisasi, yang dimaksud dengan imunisasi itu apa sih Bu Rosdalina ya? Ya. Mic-nya deketin dikit ya. Oke. Terima kasih. Ya. Saya ready ya. Ya, Ya. terima kasih Pak Reddy. Ya. Perkenalkan nama saya Ocha. Saya sebenarnya di bagian vaksinasi COVID-19, tapi juga bisa sebagai di imunisasi dasarnya. Ya. Baiklah, saya akan memberikan penjelasan tentang imunisasi dasar. Ya. Imunisasi dasar adalah pemberian suatu vaksin atau kekebalan kepada bayi dan balita. Kita utamakan di situ yang penting dalam usia 0 sampai 9 bulan. Itu yang dasarnya ya. Tapi imunisasi juga ada juga untuk di usia di atas 9 bulan ke atas sampai usia 2 tahun. Ya 2 tahun ya. Iya. Kemudian apakah aman ya jika memperoleh lebih dari satu macam vaksin dalam sekali suntik? Oh iya Pak, sekarang kita kan Sekarang berbagai vaksin ya. Iya. Oh biar aman suntik ini, suntik itu, suntik. Nah gimana menurut dari tim imunisasi ya? Iya, untuk pemberian imunisasi double namanya ya, pemberian double atau ganda itu sebenarnya aman. Aman ya? Ya, dalam segi kesehatan itu aman. Penting dalam keadaan bayinya memang benar-benar sehat. Iya. Tidak ada indikasi dia ada yang batuk atau pilek yang berat ataupun ada yang namanya demam. Kalaupun dia ada batuk pilek tapi yang bersifatnya ringan. Ringan ya? Iya, sifatnya ringan. Jadi bayi dan balita bisa dapat diimunisasi tetap seperti biasa. Iya. Jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Yang penting keadaan bayi tersebut sehat ya, Iya. betul. Kemudian bagaimana jika imunisasi tertunda atau mundur waktunya, misalnya harusnya nih bulan ini nih pertengahan bulan perhitungan dari kesehatan ya harus divaksin. Tahu-tahu mundur beberapa bulan tuh, apakah ada pengaruh yang signifikan ya? Untuk kemunduran dia dalam pelaksanaan, misalnya di bulan ini dia harus diimunisasi misalnya dengan DPT. Iya. Ternyata dia pada saat waktu diimunisasi mungkin dalam keadaan belum sehat. Itu kita anjurkan untuk berobat.
Berobat dulu kita ya. berobat dulu, kita anjurkan untuk berobat. Seandainya dalam pengobatan selama 1 atau 3 hari ini ada masalah, boleh dilaksanakan dengan imunisasi lanjutannya. Kalau memang tidak ada perubahan, lebih baik dikonsulkan ke dokter Iya, ya. dengan pengobatan yang lebih spesifik lagi atau ke bidan terdekat. Apabila kalau memang tak ada kendala, boleh dilaksanakan di posyandu selanjutnya. Atau memang keadaan memang masih tertunda, bisa dilaksanakan di posyandu di bulan selanjutnya. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi artinya kita yang penting kalau memang ada kasus penyakit, kita sembuhkan dulu penyakitnya. Iya. Tertunda tidak apa asal, yang penting sudah sehat Iya, dulu namanya imunisasi Pak, kita harus keadaan memang benar-benar sehat. ya. Iya, baik kita bayi atau balita, jadi memang benar-benar sehat. Karena kalau kita kan namanya memasukkan sesuatu vaksin, Iya. itu kan memberikan kekebalan. Nanti Iya. kemungkinan ada reaksi itu memang dalam keadaan aman. Aman ya. Iya, tapi ya kita masih dalam kondisi seperti itu memang masih sangat diperlukan, Iya. diperhatikan. Jadi memang dalam keadaan benar-benar sehat. Nah, tadi disebutkan reaksi. Pada umumnya reaksinya seperti apa sih kalau Reaksinya setelah divaksin? kalau sudah divaksin rata-rata dia ada keluhan, tapi masih sifatnya ringan Pak. Ringan ya. Sifatnya ringan, biasanya lebih dominan ke demam. Demam ya. Demam itu kita boleh memberikan obat penurun panas sejenis paracetamol sesuai dengan usia bayi atau balitanya dan sesuai dosisnya. Terus juga bisa dengan ada timbulnya seperti kemerahan di sekitar penyuntikan. Penyuntikan ya. Kemerahan itu bisa kita laksanakan dengan pemberian kompres. Terus kalau memang kelihatan ada lagi itu tuh seperti kemerahan, bengkak. Bengkak ya. Iya, kadang orang ibu-ibu kadang aduh takut nggak mau disuntik. Iya. Pada takut anaknya jadi bengkak lah, tambah kemerahan, nggak pada rewel bayi-bayinya dan balitanya. Sebenarnya itu suatu proses reaksi ya. alami yang dibentuk dari seorang bayi atau balita itu biar terbentuknya suatu imun di dalam tubuhnya. Jadi jangan terlalu benar-benar Perpikiran khawatir yang lah negatif ya ya. begitu khawatir. Yang jelas kita perhatikan dalam keadaan 2-3 hari nanti bisa keadaan kembali normal Iya. gitu. Jadi untuk para ibu jangan pernah khawatir ketika balitanya disuntik akan selalu menimbulkan seperti itu karena setiap suntikan itu berbeda-beda ya. Jadi kalau ibu khawatir artinya sepanjang itu pula putra-putrinya akan tidak pernah disuntik. Iya, nggak mendapatkan kekebalan. Nggak mendapatkan kekebalan. Iya. Nah, saya ke Ibu Yesi Fitriani nih ya. Buat Ibu Yesi, Ya, Pak. apa benar kalau imunisasi ini melemahkan kekebalan tubuh? Mungkin bisa dijelaskan? Imunisasi tidak benar ya untuk melemahkan tubuh, justru imunisasi untuk kekebalan tubuh. Ya, mic-nya deketin dikit. Oke. Untuk kekebalan tubuh, Pak. Iya. Kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Jadi seperti kalau itu dia ya. omong seperti dia bilangin kalau kita tidak diimunisasi melemahkan itu salah, Pak. Yang benar. Salah ya. Ya, yang benar imunisasi itu untuk kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ya. Jadi pamai yang seperti ternyata salah ya. Nah, kemudian apa sih yang bakal terjadi ketika imunisasi itu tidak lengkap pada seorang bayi atau anak? Dampaknya seperti apa? Anak itu akan timbul mudah terserang penyakit seperti campak, difteri, terus bisa menyerang saluran pernapasan, Ya, Pak ya. ISPA ya. Ya, bisa cepat menyerang ISPA, bisa menyebabkan anak kalau tidak lengkap itu, Pak. Seperti Sulit itu ya. bernapas. Jadi itu yang akan terjadi ya. Ya. Kemudian mengapa sering mengalami demam setelah pemberian vaksin itu penyebabnya apa tuh? Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rosdalin tadi tuh. Sering demam setelah pemberian vaksin. Iya. Itu wajar, Pak, efeknya. Berarti vaksinnya bekerja. Berjalan ya. Ya. Jadi kalau bisa kalau sudah diberikan vaksin cepat dikasih obat. Iya. Bisa dikompres, bisa anaknya biar mengurangi demam. Demam ya seperti itu. Nah, para kanca, walaupun baru sebentar obrolan kita ternyata sudah berdampak positif, artinya memberikan pencerahan-pencerahan ketika sang anak divaksin dan tidak divaksin dalam waktu yang tepat dan waktu yang telat ya. Oke para kanca, juga Ibu Rosdalina, Ibu Yesi Fitriani, kita tunda dulu perbincangan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota
kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Baik, selamat sore para kaca Tanjung Enim Radio. Masih bersama saya Reddy Smes sampai jam 4 sore nanti di acara Ngobras untuk kesempatan hari Selasa 20 September 2022 bersama bintang tamu kita, orang-orang spesial, orang-orang yang emang konsisten di bidangnya, yaitu Ibu Yesi Fitriani, AMKEP, kemudian Bu Rosdalina AMKEP dari Puskesmas Tanjung Enim. Beliau adalah penanggung jawab tentang imunisasi di Puskesmas Tanjung Enim. Dan masih dari kawasan Gedung Serbaguna lantai 2 Bukit Asam, Tanjung Enim kota tujuan wisata, kami hadir ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sudah like di Facebook kami, terima kasih. Juga untuk Anda yang sudah mendengarkan www.tanjungenim.radio juga terima kasih. Masih panjang kebersamaan kita sampai jam 4 sore nanti. Saya ke Ibu Rosdalina ya. Boleh nggak nih imunisasi, tadi bicarakan bersamaan tapi tidak spesifik ya, DPT dan polio secara bersamaan, apakah boleh itu? Oh iya, untuk Mic-nya deketin dikit. Ya, terima kasih. Untuk imunisasi sebenarnya boleh bersamaan Pak ya, terutama kayak DPT. Malah kita di imunisasi dasar itu dari usia 0 bulan kita memberikan namanya imunisasi hepatitis O 0. Terus yang kedua yaitu namanya imunisasi BCG, itu bersamaan dengan namanya imunisasi polio. Polionya baru polio 1. Terus selanjutnya ada namanya imunisasi DPT, itu bersamaan dengan polio tetes. Jadi DPT ada 3, nanti ada DPT 1 dengan polio 2, terus ada imunisasi DPT 2 dengan polio 3, ada namanya imunisasi DPT 3 dengan polio keempat. Seperti itu ya. Itu yang bersamaan. Terus juga nanti ada namanya imunisasi IPP, sejenis sama polio berupa bentuk suntikan. Nanti di usia 9 bulan dilanjut dengan imunisasi campak atau meles rubella. Nanti di usia 1 tahun setengah itu namanya DPT booster atau DPT keempat. Terus selanjutnya nanti di usia ke-2 tahun namanya MR booster atau namanya campak booster. Campak booster ya. Oke. Nah, kalau sang anak atau balita ini dalam keadaan pilek ya, apakah imunisasi yang kita sebutkan tadi boleh dilaksanakan? Untuk masalah pilek dalam kategori ringan Pak ya. Ringan ya. Jadi kalau anak bayi atau balita diimunisasi sebaiknya memang keadaan sehat. Tapi kalau memang dia adanya batuk atau pilek yang bersifatnya ringan. Itu boleh diimunisasi. Tapi lihat juga Pak, kalau seandainya anaknya rewel. Kalau anaknya rewel berarti belum bisa diimunisasi, kita tunda dulu dalam memang keadaan memang benar-benar bayi itu atau balita itu sehat. Ya, seperti itu ya. Iya. Jadi walaupun dikategorikan ringan, kita masih melihat kondisi si anak tersebut ya. Oke. Kemudian bolehkah imunisasi di tempat yang berbeda selain puskesmas? Ya. Mungkin atau di tempat-tempat tertentu tapi mengadakan imunisasi ya selain puskesmas bisa dilaksanakan? Ya, untuk kita di Puskesmas Tanjung Enim untuk imunisasi kita biasanya dilaksanakan ada di posyandu juga Pak. Ya, posyandu, jadi kalau di Puskesmas kita setiap hari Senin sama Rabu kita melaksanakan imunisasi rutin namanya. Itu biasa kita melaksanakan imunisasi BCG atau juga hepatitis 0 bersama dengan polio pertama.
Itu kita biasa deh. Untuk selanjutnya kita anjurkan untuk melakukan imunisasi di posyandu. Posyandu ya. Posyandu kita tersebar ada di 61 posyandu di seluruh wilayah Lawang Kidul. Lawang Kidul ya. Jadi di antara 7 desa dan kelurahan kita semuanya tersebar ada di posyandu. Jadi untuk imunisasi boleh di posyandu juga. Nah, kita masih bicara posyandu, kan ada istilah sekarang ini poskesdes, ada poskesmas pembantunya. Perbedaan yang paling signifikan apa itu, Bu? Antara poskesdes dan puskesmas pembantu ya. Iya, kalau Pada dasarnya kan masih tetap untuk memberikan imunisasi dan sebagainya ya. Iya, kalau poskesdes itu lebih dominan ke pos kesehatan desa. Pos kesehatan ya. Jadi pos kesehatan desa itu wilayahnya di daerah desa-desa. Kalau pustu dia sama juga memberikan pelayanan baik itu imunisasi atau pengobatan. Itu namanya puskesmas pembantu. Ya. Itu biasanya bertempatnya di wilayah kelurahan. Iya, jadi satu desa satu kelurahan cuma satu pustu ya. Iya, Oke, Pak. seperti itu. Iya. Kemudian saya ke Ibu Yesi. Sebenarnya penyakit apa saja sih Bu yang bisa dicegah dengan adanya imunisasi yang kita lakukan itu? Bisa baiklah. Penyakit yang bisa dicegah dengan campak itu bisa hepatitis B, Iya. TBC, polio, batuk kerejan, difteri. Nah, kemudian kan sekarang kita dengar ada IPV Bu ya. Itu sebenarnya singkatan atau jenis vaksin seperti apa itu? IPP itu vaksin juga Pak, sama dengan kayak polio dia tuh Pak, ada 2 ya. Satu polio OPP, satu IPP. IPP itu kayak semacam injeksi. Vaksin ini dianggap efektif dalam mencegah penularan dan memicu kekebalan agar tubuh terlindung dari infeksi. Nah, kita kembali ke vaksin-vaksin untuk anak-anak kategori balita ya. Sebenarnya yang efektifnya dilakukan vaksin itu berapa kali? Atau dari usia 0 sampai 1 tahun itu harus berapa kali itu dilakukan vaksin? Mungkin Ibu Aca bisa. Iya, silakan. Ya, kalau usia Pak ya, kalau hepatitis kita yang pertama ya hepatitis 0 itu usianya 0 bulan. 0 bulan Jadi ya. usia 0 bulan ibarat dari usia, pokoknya 0 Begitu baru lahir minggu. menjelang seminggu boleh. ya. Bagusnya pas dia lahir dalam keadaan baik, tidak ada kendala, boleh disuntikan langsung. Langsung ya. Jadi dalam keadaan 1 hari, jadi 0 bulan. Kalau memang ada keadaan sesuatu hal yang tidak bisa divaksin dengan imunisasi WHO 0, bisa kita laksanakan dalam waktu jangka seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Iya. Ya. Terus untuk kedua yaitu imunisasi namanya BCG. BCG itu kita berikan usia minimal 2 minggu. Sebenarnya 1 minggu sudah boleh Pak. Sudah boleh ya. Iya, tapi kadang kita lihat keadaan bayi ya, kadang ada yang berat badannya tidak begitu signifikan untuk melaksanakan di penyuntikan, mungkin terlalu kecil, terlalu nggak ada begitu banyak dagingnya untuk penyuntikan. Jadi kita ambil paling enggak dia usia minimal 2 minggu. 2 minggu ya. Maksimum dia kita kasih usia 3 bulan maksimum itu. Tapi efektifnya batas usia 2 bulan. 2 bulan ya. Untuk BCG sama polio yang pertama. Terus selanjutnya di usia 2 bulan kita memberikan namanya imunisasi DPT bersamaan dengan polio tetes yang kedua. Itu usia 2 bulan. Untuk usia 3 bulan kita lanjutkan lagi namanya DPT yang kedua, ditambah dengan namanya polio yang ketiga. Terus selanjutnya selisih 1 bulan di usia dia 4 bulan kita berikan namanya DPT ketiga bersamaan dengan namanya polio tetes yang keempat. Itu bersamaan. Selesai 1 bulan selanjutnya kita memberikan namanya IPP tadi Pak, yang kayak namanya IPP tadi namanya itu sejenis suntikan, tapi dia berupa suntikan polio berupa suntikan. Selanjutnya di usia dia 9 bulan baru kita memberikan namanya suntikan campak. Oh, seperti itu ya. Iya, campak. Itu yang imunisasi dasar lengkap. Lengkap sekali ya. Tapi ada tambahan lagi. Apa di itu? usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Itu pemberian namanya DPT booster atau kita bilang dengan DPT keempat. Nanti di usia dia 2 tahun kita memberi lagi namanya imunisasi tambahan yaitu campak booster gitu.
Jadi sekarang ada selain imunisasi campak, ada tambah lagi kata booster Bu ya? Ya, namanya imunisasi rutin. Rutin ya? Imunisasi rutin atau imunisasi dasar lengkap, ya usia 0 sampai 9 bulan. Iya. Yang imunisasi tambahan tadi booster dari usia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oke Bu Yesi dan Ibu Rosdalinda, kita break sebentar, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Para kanca tetap di Ngobras Tanjung Enim Radio bersama saya Reddy Smash dan rekan-rekan Anda di studio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.